ini bersama saya Gus Joy Setiawan. Saya hadir di rumahnya Pak Dr. Haji Solihin. Beliaunya adalah salah satu tokoh pengusaha luar biasa di Indonesia. Beliaunya adalah direksi Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dandan, dan banyak lagi usaha beliaunya. Kalau kepingin tahu, silakan lihat di web berapa gaji beliaunya, berapa beliaunya bayar pajak. Nah, saat ini kita bikin acara yaitu namanya Copy Paste. Kita akan copy ilmu beliaunya, kita pastekan kepada masyarakat yang ada di seluruh dunia, wabil khusus Indonesia. Siapa tahu bisa menjadi sukses seperti beliaunya. Dr. Haji Solihin dalam bincang-bincang ini perjalanan usaha sampai sukses, sampai mempunyai badan usaha yang begitu besar, sampai tersebar di beberapa negara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjim buat para penonton dan wabil khusus kepada Dr. Gus Joy. Ya, alhamdulillah ya bahwa kesulitan utama daripada seseorang untuk memulai kadang-kadang adalah rasa takut. Yeah. Jangan menganggap suatu kesulitan itulah kita selalu mengatakan saya takut karena ada kesulitan. Justru ketakutan itulah yang membuat kita sulit. Siap. Dalam memulai suatu usaha, ini kadang-kadang terkendalanya kita karyawan. Siap. Saat ini kita karyawan. Betul. Ya. Untuk merubah paradigma ya seorang karyawan menjadi seorang pengusaha, itulah yang paling sulit. Ya, paling sulit dan sulit ya. Tapi jangan kesulitan itu ya yang membuat kita takut. Ya, tadi di awal saya bilang ketakutanlah yang sebetulnya membuat kita sulit. Ya. Artinya di dalam kita mulai satu usaha, lakukan apa yang kita bisa usahakan. Ya. Jangan menunggu segala sesuatu sampai di mana kita selesai ya bekerja sebagai karyawan, dan di situ kita baru mulai siapapun ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan biasanya ada waktunya. Siap. Ya, kalau kita sebagai pekerja, kalau kita dinas di satu instansi apa pasti ada waktunya. Tetapi bagaimana kita bisa memilih usaha yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Artinya kita sebagai karyawan tetap kita bisa bekerja sebagai karyawan, kita sebagai pegawai negeri, dan kita sebagai dinas di satu instansi ya kita bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi usaha kita tetap jalan. Artinya usaha apa? Banyak sekali. Ya, saya bilang banyak sekali. Nah, memulainya adalah suatu hal yang sulit ya, tetapi sekali lagi ibarat ya bola salju. Pada satu saat salju itu sudah berputar, sudah menggulung menjadi bulatan, turun ke bawahnya akan semakin kencang seperti itu. Jadi usaha mulailah dulu, di sana akan kita menemukan jalan-jalan usaha-usaha yang lain. Begitu. Oke. Nah, itu adalah tips-tips selama ini yang Bapak Dr. Haji Solihin memulai dalam proses usaha. Kalau kita mau tahu berapa cabang atau perwakilan usaha Alfamart di Indonesia, Bapak? Ya, pasti yang jelas saya merefer berdasarkan pengalaman saya melakukan suatu pekerjaan dengan kondisi yang saat ini. Ya, pertama memang di dalam bekerja ataupun dalam usaha harus ada komitmen. Ya. Jangan melakukan suatu pemindahan komitmen pada satu saat usaha itu kita belum jadi apa-apa sudah berpindah lagi. Artinya kita fokus. Ya. Fokus. Kita fokus. Ya. Fokus ya. Usaha fokus. Ya. Bayangkan nggak panasnya sinar matahari berapa juta derajat. Lihat apakah sinar matahari bisa memotong besi? Ya. Kenapa? Dia nggak fokus menyinari semua alam ini. Dengan mata las yang apinya relatif panasnya jauh lebih sedikit, tapi karena dia fokus, besi aja bisa dipotong. Nah, itu istilah baru ya, tapi untuk menjadi motivasi matahari sama api las. Nah, itu tadi.
Jadi kembali lagi bahwa yang besar seperti yang saya sampaikan tadi dengan jutaan panas yang ukurannya berapa triliun Celsius ya. Tapi dengan dibandingkan dengan mata las yang relatif lebih rendah ya, tetapi dia bisa berbuat sesuatu hal yang lebih daripada karena apa? Fokus. Saya tadi belum dijawab itu. Berapa cabang yang ada di Indonesia Alfamart? Ya, Alfamart saat ini ya jelas kita mempunyai 32 cabang. 32 cabang. Oh, cabang. 32 cabang yang tersebar di Indonesia. Yang satu cabang bisa melayani lebih daripada 400 sampai 800 gerai. Kalau toko kita sebutnya gerai. Kalau cabang itu adalah satu katakanlah tempat di mana perwakilan provinsi. Mungkin lebih tepat. Memang kalau di pemerintahan adalah provinsi, tapi kalau di cabang itu kadang-kadang bisa melayani 2-3 provinsi. Oh iya. Karena dilihat dari jangkauan daripada keberadaan tokonya di mana, sehingga lebih efektif mana di cabang mana di covernya. Kan nggak mungkin mengirim barang sampai puluhan jam karena nanti akan makan waktu. Seperti itu. Terus gerai-gerai tadi berapa ribu? Nah, gerai saat ini yang jelas ya untuk Alfamart sendiri lebih daripada 15.000 untuk Alfamart ya. 15.000 Alfamart. Lebih dari 15.000 seluruh Indonesia. Alfamidi lebih daripada 2.000. Lebih dari 2.000. Dandan? Dandan lebih dari nggak banyak. Dandan sama Lawson mungkin kurang lebih dari 300 lah ya kurang lebih. Oh, sudah banyak itu. Itu yang di Indonesia total, kalau di total jadi berapa? Kalau di total saya nyebutnya 18 ribuan. 18.000. Ya. Kalau bahasanya toko lah, anggap aja ya, gerai. Toko yang gede ya, toko gede ya, mini swalayan ya. Minimarket. Kalau kita tanya untuk yang di luar negeri, ya saat ini memang kita baru melakukan satu uji coba ekspansi di satu negara, tepatnya di Filipina. Dan alhamdulillah saat ini Alfamart sedang membuka usaha di sana, lebih daripada 1.000 gerai yang sudah kita buka di sana. Mudah-mudahan kita terus berkembang, mudah-mudahan ke depan kita bisa melebihi daripada satu negara yang sekarang ini baru satu, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih dari negara-negara lain. Dan ingat bahwa bukan hanya orang yang di sana luar datang ke sini, tapi kita juga harus melakukan kita keluar ekspor yang lain kita seperti itu. Ya ini juga menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang sudah siap, silakan seperti itu. Nah, itu pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi setelah kita diskusi masalah perekonomian usaha, saya juga hadir di sini tanpa saya sadari luar biasa. Saya menikmati duduk di lokasi, beliaunya sangat indah, nyaman. Dan dengan kemewahan ya, dengan kemewahan ini bukan karena ada beliaunya, dengan kemewahan beliaunya luar biasa, masih taat beribadah, fasilitas ibadah pun lengkap, dan beliaunya sangat takdim sekali ya, sangat kalau orang bilang tidak ujub, sama siapa saja pun familiar. Itu kami bangga sekali. Nah, bagaimana tentang usaha itu, bagaimana untuk memadukan kesibukan antara pekerjaan dengan kondisi rumah untuk kan mulai dari awal kan kita kan Pak Dokter kan punya anak. Waktu masih kecil gimana cara mengaturnya untuk kehidupan keluarga sama kehidupan usaha di luar? Ya, yang pertama tentunya kita sebagai orang tua ya, sekali lagi nggak tahu ya, ini yang saya yakini ya. Sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak, menyekolahkan anak, dan menikahkan anak. Iya. Ya. Ini yang saya alami, yang saya jiwai. Jangan pernah mengharap balas budi dari anak. Iya. Anda sebagai orang tua akan kecewa. Kalau Anda sudah lahirkan itu anak, sudah besarkan itu anak, Anda sudah nikahkan anak, terus Anda berharap anak itu berbalas budi kepada Anda. Anda orang yang salah. Ya. Anda harus ikhlas di dalam melakukan sesuatu yang kita lakukan, ya. Karena percayalah, setiap kebaikan yang kita tanamkan, Allah akan memberikan balas yang setimpal dari arah yang berbeda, dari hal-hal yang sifat tidak diduga. Jadi kalau kita hanya bisa ya mengharap, jadilah kita kecewa. Dan satu tip buat saya yang mungkin bisa dipahami, jangan kita hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik sama kita.
Iya, itu juga akan betul. kecewa. Ya, Kita berbuat baiklah kepada siapapun. siapapun. Ya, karena begitu Anda mengharap seseorang yang Anda sudah berbuat baik dan Anda berharap dia baik sama Anda juga menjadi orang yang sama. Iya. Karena Allah tidak akan melupakan apa yang Anda berikan kepada orang lain, suatu kebaikan, dan Allah akan gantikan kebaikan Anda. Anda akan diberikan pahala oleh Allah, walaupun yang Anda buat hanya sebesar Jadi Zahra. Nah, ini ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita teruskan. Kalau untuk bicara keluarga, beliaunya sudah sukses ya. Kita lihat ya. Anak-anaknya sudah punya itu semuanya, beberapa badan usaha, dan beliaunya sempat menceritakan sekilas kepada saya. Dan mungkin saya ingin tahu berapa sih cucunya Pak Dr. Haji Solihin? Saat ini saya punya anak 3, cucu saya sudah 4, dan anak saya karena tidak, menurut saya tidak ada satu anak saya yang bekerja. Tapi alhamdulillah anak saya sudah banyak memperkerjakan orang. Nah, anaknya beliaunya tidak ada yang bekerja di tempat orang lain. Padahal pendidikan tinggi semuanya. Jadi beliaunya sering menceritakan kepada saya menyekolahkan anak, tidak pernah memberi motivasi setelah sekolah supaya dapat kerja. Tapi bagaimana setelah lulus sekolah membuat lapangan kerja. Nah, itu yang disampaikan beliaunya. Sangat asik. Tapi beliaunya tetap istrinya satu. Luar biasa. Jadi mungkin karena fokus tentang perusahaan dan keluarga, makanya dua-duanya jalan. Keluarga, anaknya pun jadi anak-anak yang soleh, anak yang sukses lulusan dunia, dan cucu-cucunya pun alhamdulillah sudah mulai besar-besar, dan dalam usahanya pun sama, tidak pernah ada terkendala. Silakan lagi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat para penonton yang setia dalam menjalankan hidup, ya sudah dikatakan syukurlah nikmat yang kuberikan, niscaya akan kutambah. Jadi kita sebagai orang yang beragama, jalankanlah sesuai dengan perintah agama. Amin. Kalau kita mengaku orang Islam, ada hal yang nggak boleh ditawar lagi. Ya, dirikanlah sholat. Amin. Jangan pernah tinggalin di saat apapun, di kesibukan apapun, jangan tinggalkan itu. Karena sesungguhnya itu kalau diibaratkan suatu tiang, ya, satu fondasi. Ya. Kalau fondasi kuat, Anda mau bangun rumah, mau bangun gedung bertingkat berapapun, Anda akan bisa. Tapi kalau dasar daripada apa yang menjadi perintah Allah untuk menjalankan ibadah sholat tidak dijalankan, saya yakin kita akan rapuh di dalam membangun hal-hal yang sifatnya kita inginkan. Kalau buat saya, kepada penonton, lakukanlah, laksanakanlah. Jangan kewajiban. Saya nggak ingin mengatakan sholat itu kewajiban. Sholat itu adalah kebutuhan kita. Ya, layaknya kita lapar, kita harus makan, itu kebutuhan. Anda tidak akan pernah tersiksa karena Anda lapar, Anda makan. Anda tidak akan pernah tersiksa. Ya. Tapi Anda menyadari bahwa ini suatu kewajiban, sholat terpaksa, oh ini jadi wajib. Anda jadikanlah sholat itu sebagai sekali lagi kebutuhan. Ya, Anda butuh makan, Anda tidak akan bisa. Anda melaksanakan makan. Begitu Anda haus, Anda tidak akan tersisa, Anda minum. Ya, jadi semua serba ringan. Dan itu harus dilakukan, jangan pernah berhenti. Karena sekali lagi, selama kita hidup, kita diberikan nikmat, ya, lakukanlah hal-hal yang sifatnya memang jelas sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat, ya. Ya, jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Mungkin yang lainnya penting, tetapi dari semua itu yang paling penting adalah laksanakanlah kebutuhan kita, yaitu sholat. Insya Allah dengan kita bersolat, dengan kita sholat, kita berdoa, Allah akan selalu berikan jalan kepada umatnya yang taat di dalam menjalankan perintahnya. Ya. Pemirsa, itu adalah sebuah nasihat ya, nasihat dari beliaunya. Pertama, beliaunya memang sudah tahu. Yang kedua, karena memang senior. Kalau kita abaikan, sayang sekali. Yang punya usaha di seluruh Indonesia, ya ibaratnya minimarket lebih dari 18.000, itu aja masih sholat.
dan tempat fasilitas ibadah luar biasa. Beliaunya punya itu Pak tadi apa? Musolanya tadi kebetulan ya, ini dari informasi. Tadi saya diimami beliaunya waktu sholat zuhur. Saya bersyukur, kenapa? Beliaunya menjadi imam saya dalam sholat zuhur. Yang kedua, beliaunya bisa menjadi imam keluarga. Yang ketiga, beliaunya bisa menjadi imam perusahaan yang membawa ribuan karyawan yang tersebar di Indonesia dan di beberapa negara. Ya, silakan Pak, tambah lagi. Ya, jadi kesimpulannya saya ingin sampaikan kepada penonton, mudah-mudahan bukan hanya rekan-rekan pemirsa Pak, mungkin juga yang penonton yang menonton dalam acara atau talk show ini, talk show yang diprakarsai oleh Dr. Gus Joy. Ya. Itu Pak sekalian untuk karyawannya nanti yang melihat yang di Alfamidi, yang Alfamaret, dan Lawson coba. Ya, jadi kepada seluruh karyawan, ya tidak ada kata yang lain, ya sebagai rasa syukur. Saya selalu mengibaratkan begini, sebuah proses penerimaan karyawan, sebuah proses daripada kita menjadi karyawan. Saya yakinlah ada melalui proses tes. Sebelum tes ada panggilan. Nah, dalam kita melamar sebelumnya pasti dimulai dengan kita memberikan aplikasi, lamaran, dipanggil, proses dan sebagainya. Saat kita membuat lamaran, mengirimkan lamaran, apa yang diharapkan supaya kita dipanggil. Yeah. Setelah kita dipanggil, kita berharap kita lulus tesnya. Yeah, sure. Setelah kita lulus, kita ingin bekerja sebagai karyawan. Nah, disinilah ujiannya. Apa ujiannya? Kita sekali lagi kita harus bersyukur karena proses-proses yang kita mulai dari awal membuat lamaran sampai kita dipanggil dan sampai kita lulus itu adalah satu proses dan ibarat perjuangan. Sure. Pertanyaan saya, setelah bekerja gimana? Cara kita bersyukur. Ya, itu yang sering dilupakan. Ya. Nah, artinya kalau kita proses perjuangan yang tadi sudah panjang lebar ya, itu adalah proses yang tidak mudah yang Anda lalui. Tidak semua orang bisa membuat lamaran, memasukkan lamaran, dipanggil dan lulus dan kerja, enggak semua. Karena itu ada proses, pasti ada seleksi, pasti ada yang diterima dan yang tidak. Bagi Anda yang sudah diterima, artinya Anda sudah memenangkan suatu perjuangan yang luar biasa. Ya. Untuk merebut suatu kemerdekaan, Anda harus berjuang. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Dan ingat, tidak ada pengorbanan yang akan sia-sia. Artinya, Anda sudah berjuang, Anda sudah berkorban, ya, mengikuti seleksi yang sangat ketat, dan Anda keluarlah sebagai pemenangnya. Nah, setelah itu Anda menjalani. Bagaimana cara bersyukur? Jadilah seorang karyawan yang baik. Jadilah seorang karyawan yang berintegritas yang tinggi. Jadilah karyawan yang bisa dicontoh oleh orang lain. Jadikanlah Anda sebagai karyawan yang bisa meniti karir dengan baik. Tentunya itu pun melalui perjuangan-perjuangan yang tidak gampang setelah Anda memasuki dalam pekerjaan itu. Artinya, percayalah ya bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi kalau Anda menanam suatu pekerjaan dengan baik, Anda akan memetik hasilnya tentunya seiring dengan masa-masa Anda bekerja, masa-masa yang Anda berikan. Dan sekali lagi kalimat yang saya sampaikan tadi, apapun yang kita petik itulah yang kita tanam. Atau kita balik, apapun yang kita tanam itulah yang kita petik. Ya, jadi itu yang buat seluruh penonton yang melihat dan sebagai karyawan bukan terbatas daripada dari yang sebutkan, kita sebagai karyawan harus bisa menunjukkan rasa percaya diri dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan saat ini belum tentu semua orang menikmati, belum tentu orang punya kesempatan yang sama. Selagi Anda ada kesempatan, disitulah Anda bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk Anda berbuat dan berkontribusi, khususnya buat diri Anda, bukan hanya buat orang lain ya, bukan buat orang lain, buat diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda bekerja baik, ya, Anda berprestasi, siapa yang menikmati? Ya kita sendiri. Seperti itu. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Haji Solihin yang menerima kami, menerima saya hadir di rumahnya dan melakukan wawancara talk show.
dalam tema yaitu kopi paste pasti sukses. Nah, kopi paste, kopi dari beliaunya paste kepada pemirsa dan melakukan pasti sukses. Salam hormat semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.